kebetulan saya itu punya tetangga, Bu ya. Saya sering dikasih tetangga tersebut. Dia ya ada harta sebagian itu saya tahu, Bu ya. Harta sebagiannya ada sebagian dari riba. Apakah saya berhak menerima atau tidak, Bu ya? Sedangkan dia juga meminta doa kepada saya. Tolong doakan saya supaya lepas dari riba gitu, Bu ya. Tiap hari itu minta doanya gitu terus, Bu ya. Tapi transaksi terus berjalan terus, Bu ya. Dia tetap aja transaksi riba itu terus berjalan, Bu ya. Apakah saya menuruti dia untuk mengikuti sering mendoakan dia atau gimana, Bu ya? Masya Allah. Itu makanya saya itu selalu bingung, Bu ya. Sedangkan dia itu tiap hari ke saya minta pendapat. Saya sarankan untuk segera hijrah untuk meninggalkan sistem utang riba itu. Saya bilang gitu, Bu ya. Ya, saya dulu kebetulan saya yang pernah bertanya kepada Bu ya mengenai koperasi syariah itu, Bu ya. Ya itu, Bu ya. Makanya saya kemarin itu itu baik sekali, Bu ya, orangnya kepada saya itu. Minta apapun dibeli, dikasih gitu, Bu ya. Tapi saya berpikir karena saya tahu itu ada bagian dari riba, Bu ya. Makanya saya tidak mau terima. Kemarin itu saya dikasih makanan, saya terima tapi saya kasihkan ke orang lain gitu, Bu ya. Apakah tindakan saya itu benar atau tidak, Bu ya? Itu aja, Bu ya, yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Yang pertama, Anda harus sambut dia. Anda harus semakin baik kepada beliau. Biarpun kelihatan beliau adalah terpuruk dalam kubang kehinaan, tapi kenyataannya dia adalah termasuk orang yang mengulurkan tangan untuk bisa ditolong. Dia bukan orang yang menikmati di dalam keterpurukan. Anda harus menyambutnya dengan kelembutan. Bawa dia. Motivasi dia. Dan hartanya bukan semuanya haram, ada yang halal kan masih. Maka Anda terima hadiahnya, terima pemberiannya, jangan Anda tolak. Adapun kalau masalah warok, Anda tidak ingin masukkan ke mulut Anda sesuatu yang syubhat, Anda boleh kasih ke orang lain tapi dengan catatan, jangan sampai dia tahu. Karena ini bukan dia orang yang tidak menyadari itu haram. Menyadari yang dilakukan haram berbeda jika Anda diberi oleh orang yang semua hartanya haram, Anda boleh katakan saya tidak bisa menerima ini. Atau kalau Anda terima, Anda kasihkan ke orang lain, dia tahu nggak apa-apa. Karena Anda ingin membebaskan diri Anda dari haram. Tapi tidak, dia orang yang sudah insaf. Ada kesadaran, besarkan hatinya, jangan dibikin lari dari Anda. Bawa kepada tokoh-tokoh, mungkin bertemu dengan para ulama, melihat wajah mereka. Para ulama, mungkin saat itu semakin sejuk hatinya, semakin mudah untuk hijrah. Kemudian, kita temui beberapa teman-teman pebisnis itu. Untuk hijrah dari yang haram itu nggak gampang, tidak spontan. Banyak perlu proses. Ada yang bisa seminggu, ada 1 tahun. Ada yang mengatakan 5 tahun saya baru lolos. Mungkin dia dalam proses ini yang Anda tidak tahu. Yang jelas sambut dia. Dan kalau dia minta doa, doakan. Bukan saja Anda doakan dia kalau dia lagi minta. Enggak. Tugas Anda sudah menyifati dia orang baik, orang rindu kemuliaan, doakan setiap malam. Dalam panjatan doa Anda. Di tengah malam. Jadi seperti itu. Jadi pertama Anda harus lemah lembut, semakin baik dengan mereka. Yang kedua, jika Anda ingin menghindar dari itu, Anda tidak boleh menyakitinya. Anda terima dengan senang, ucapin terima kasih. Kalau Anda tidak mau, berikan yang lainnya. Kalaupun Anda makan, bukan sesuatu yang haram mutlak. Karena ada bagian dari hartanya yang halal. Itu namanya subhat. Tidak bisa dikatakan haram, tidak bisa dikatakan halal. Tidak ada dosa dan tidak ada sanjungan di dalamnya. Tapi Anda terima, kemudian kalau Anda tidak mau kasihkan orang lain, tapi dengan catatan jangan sampai dia tahu supaya tidak tersinggung. Kemudian terakhir bawa kepada ulama-ulama, orang-orang soleh. Kadang dengan cukup melihat wajah-wajah mereka itu akan menjadikan kesejukan hatinya sehingga semakin cepat untuk hijrah. Semoga Allah mudahkan Anda membawa beliau hijrah dan semoga Allah mudahkan beliau untuk hijrah dan orang-orang seperti beliau. Dan semoga Allah menjadikan kita sebab orang bisa hijrah mulia di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.